warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Iya, apa kita bilang? Oke, pada part pertama kita sudah bahas tentang kenapa kalian belum menikah Di usia 25. Nah, di part kedua ini, ketika di part pertama kalian sudah lolos, kalian sudah punya calonnya, sudah ada pasangannya. Jadi di part kedua ini kita akan bahas tentang keuangan atau biaya, uang mahar atau uang panai. Oke, bro. Kalau sudah saling terbuka, saling komitmen, kejujuran ditanamkan, kita ke tahap selanjutnya, yaitu proses bagaimana caranya mahar itu bisa terkumpul dan cita-cita menuju kebahagiaan, cita-cita menuju panggung kebahagiaan itu bisa dicapai. Nah, di tahap pertama tentunya target. Pastilah harus ada target. Kerjaan dulu. Oh iya. Kerjaan dulu. Kalau kita udah kasih target tapi kerjaan belum ada, kan belum bisa capai target sama aja. Iya. Berarti yang pertama kerjaan dulu ada. Kerjaan dulu. Gitu. Kalau pekerjaannya sudah ada, baru kita menuju ke targetnya. Kalau misalnya teman-teman mau sewa gedung, dia di kisaran 30 juta sampai 35 juta. Nah, kita langsung ke caranya. Terus bagaimana caranya mengumpul? Kan yang tadi pertama kita sudah bilang, ada target. Pekerjaan dulu. Sorry. Pekerjaan dulu. Pekerjaan sudah ada pekerjaan, harus ada target. Pekerjaan sudah ada, gaji sudah ada. Nah, tinggal targetnya. Bagaimana cara mencapai targetnya? Gitu. Cara mencapai targetnya dengan cara ya pasti aja menabung. Dengan cara menabung, pastinya dengan cara menabung. Nah, tergantung target kalian mau menikah kapan. Iya, betul. Kalau mau menikah cepat harus banyak juga yang ditabung. Harus banyak juga yang kalian tabung. Kalau mau menikah waktunya agak diperpanjang ya. Biar tidak terlalu banyak dulu yang ditabung. Yang penting targetnya berapa puluh juta yang ingin dikumpul. Betul. Kalau misal saya mau 24 juta 2 tahun. Kalau kamu menabung 1 juta 1 bulan. Kalau misalnya 1 juta 1 bulan gajinya 2,5, kan masih ada 1,5 juta itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Yang 1,5 juta, 1 jutanya fokus tabung. Dari hasil tabungan 1 juta itu, kira-kira target kalian itu mau berapa tahun? Kalau misalnya mau nikahnya ramai, itu kalau menurutku 3 tahun. Menabungnya itu 3 tahun, 1 juta 1 bulan. Jadi kalau misalnya 3 tahun, dia kenanya 36 juta. 36 juta dalam 3 tahun. Kalau misal 1 juta 1 bulan. Nah, kalau misalnya gini, bro. Kalau misalnya kita ambil istilahnya kendaraan di dealer, pinjam kendaraan di dealer. Pinjam kendaraan. Mencicil. Misalnya kita mencicil di dealer. Taruhlah maksimal 1 juta 1 bulan. Berarti kalau dari gaji 2,5 itu berarti kita hanya punya uang sisa 1,5. Nah, 1,5. Terus bagaimana kalau mau tabung 1 juta? Kebanyakan. Maksudnya kalau dia menabung 1 juta itu uang untuk bulanannya, uang untuk hari-harinya sisa 500.000. Nah, di situ kalian bisa berdiskusi dengan pasangan. Diskusikan dengan pasangan. Tapi dengan cara yang baik. Dan saya yakin bila dibicarakan dengan pasangan kita, kalau mereka misalnya ingin benar-benar serius, saya rasa tanpa kita minta, dia akan bantu. Dan dia pasti tahu posisi keuangan daripada si laki-laki atau pasangannya, calon suaminya. Pasti dia tahu posisi keuangannya itu seperti apa. Dan tanpa kau minta pun, pasti dia akan mau bantu. Kalau dia memang benar-benar mau menikah atau
dia sangat pengertian, dia sangat serius sama kamu. Dia sangat serius sama kamu, dia pasti bantu. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau misalnya kalau misalnya pasangan kalian tuh kerja, berapa yang perlu kalian minta bantuan dari dia? Kalau misalnya sisa uang kalian itu yang ada 500 misalnya, yang bisa ditabung itu 500. Kalian tidak perlu minta terlalu banyak, cukup 400.000. Jadi dia di 2 juta, jadi dia di 900.000 per bulan yang perlu kalian simpan. 900.000. Nah, berapa dalam 3 tahun itu? Berapa dalam jumlahnya? 32 juta 400. Itu sudah lebih daripada cukup. Tidak perlu memasak di rumah. Itu 32 juta 400. Kalau kalian setting secara baik, itu undangan, catering, gedung, dan dekorasi pakaian, itu sudah masuk. Dan bahkan masih ada lebihnya. Kalau misalnya kalian tidak sanggup untuk mengumpul sendiri, itu ajak pasangannya untuk bagaimana caranya bisa uangnya bisa cepat terkumpul dan kalian bisa cepat melaksanakan pernikahan. Karena apa? Bersama, ya, dengan cara menabung bersama. Dan kalau kalian tidak punya cicilan, terus kendaraan sudah ada, saya rasa kalau mau lebih ringan, lebih banyak lagi yang bisa kalian tabung. 1.450.000. Kamu tetap fokus di 1 juta. 4,5-nya ini pacarmu juga bisa membantu dengan 4,5. Berarti dalam 3 tahun kalian sudah dapat 52.600.000 per 3 tahun. 52.600.000 di luar itu yang kalian perlu keluarkan itu hanya 36 juta. Yang kamu perlu keluarkan itu 36 juta. Berarti masih ada space, masih ada sisa. Masih ada 14 juta lebih. Nah, ini 14 juta lebih ini bisa kalian gunakan ketika setelah menikah. Karena setelah menikah itu uang pasti habis. Uang kosong, tidak ada uang, pasti kosong uang. Karena uangnya sudah dipakai untuk acara, untuk pesta, untuk apa dan apa seterusnya. Itu sudah dipergunakan. Nah, gunanya uang sisa itu untuk kehidupan setelah menikah. Ya, sisanya uang yang 14 juta lebih itu untuk setelah kalian menikah. Sambil suami kalian itu bekerja, 14 juta ini dikelola, diatur untuk bagaimana caranya dari bulan ini ke bulan ini masih ada persiapan untuk menghadapi bulan yang berikutnya. Oke, inti dari video kita pada hari ini yang pertama, setiap pasangan harus saling bekerja sama untuk mengumpulkan uang panai. Iya, biar betul. Menikah gitu. Kalau mau cepat menikah harus bekerja sama. Terus saling membantu. Ya. Yang kedua, setelah kalian sudah saling membantu, tentunya harus ada target. Dari pekerjaan kalian. Kalau kalian sudah kerja, ya harus ada target berapa yang perlu kalian sisihkan, berapa uang yang perlu kalian simpan untuk menjalankan niat baik yang kalian inginkan supaya bisa cepat menghalalkan. Ya, supaya bisa cepat menghalalkan kekasih pujaan hati. Nah, yang ketiga, untuk kedepannya di target itu kan seperti yang kita bilang tadi, pasti ada sisanya atau apa untuk kehidupan kedepannya. Gitu. Dari uang yang telah dikumpul pada target awal, diusahakan ada sisa apa dihabiskan semua? Diusahakan ada sisa. Diusahakan ada sisa untuk kehidupan setelah menikah. Iya. Gitu maksudnya. Uang diusahakan dari uang yang telah terkumpul itu ada sisa untuk dipakai setelah menikah. Karena setelah menikah, ya betul, setelah menikah uang pasti kosong. Iya. Bapak. Oke. Jadi untuk
kesimpulannya seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi. Yap. Untuk di part ketiga, ini di part ketiga untuk teman-teman yang mungkin terhalang oleh restu orang tua. Ada kendala dalam restu orang tua. Nanti nonton terus video kami. Bila tidak mendapatkan restu orang tua, terjadi kendala di sana. Di part ketiga itu kita akan jelaskan apa persoalannya, terus kita kasih solusinya, dan mudah-mudahan nanti bila permasalahan itu terjadi pada kalian, setidaknya bisa membantu kalian. Ya. Amin. Kalau tidak, videonya dikasih tonton sama calon mertuanya, tonton supaya mereka mengerti betapa inginnya kalian dengan anaknya. Betapa inginnya kalian untuk menghalalkan Iya, anaknya. betul. Oke, intinya gitu. Di part ketiga itu ketika terjadi permasalahan antara laki-laki dan si pihak orang tua perempuan. Iya, betul kan, tidak mungkin laki-laki dan laki-laki menikah. Betul, betul. Nah, terus jika semuanya lancar, saya rasa nggak perlu nonton part ketiga, bisa langsung di part keempat. Oke. Ditonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga urusan kalian hari ini lancar dan yang sakit disembuhkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.